Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami hanya bisa melayani dan melayani Engkau. Kami percaya Tuhan, kami mau menghargai dan menghormati pengorbanan-Mu. Lewat peristiwa di mana kebangkitan ini Tuhan, satu hal Tuhan yang Kau mengubah hidup kami. Engkau membawa kami untuk menikmati segala kebaikan-Mu. Itu sebabnya Tuhan urapi setiap kami, urapi sidang jemaat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami mendapatkan sebuah pewahyuan firman Tuhan, itu semua karena Tuhan. Urapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap dengarkan firman, katakan sama-sama haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ya, selamat hari Paskah. Ya, kita percaya bahwa hari Paskah ini adalah hari kemenangan bagi kita semua. Ya. Waduh. Ya. Pagi hari ini saya akan bicara tentang kebangkitan Kristus yang mengubah kehidupan kita. Ya. Kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Ya. Saudara percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin? Ya. Kalau kemarin kita berbicara tentang kematian, ya, Jumat Agung, dan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana peristiwa kebangkitan Kristus. Ya, saudara, saya rindu sebagai dalam pemahaman kita hari ini adalah bagaimana kita bisa memahami sebuah pengertian apa sih di dalam peristiwa kebangkitan ini makna hidupnya bagi kita. Ya, saya percaya bahwa semua di dalam kehidupan kita masing-masing mengalami kemenangan. Ya, sebab itu saya beberapa kali di dalam perenungan firman Tuhan dan kita masuk dalam doa puasa, ya, dan 40 hari dan ibunya berkata kemarin pada waktu saya doa untuk 1 tahun ini kita masuk dalam doa dan puasa untuk 1 tahun ini. Dan saya tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam 1 tahun ini. Kalau kita lihat berbagai macam peristiwa, saya mau katakan kalau kami sebagai pemimpin tidak menjadi pagar bagi jemaatnya, kalau kami sebagai gembala di tempat ini tidak merespon untuk menjaga domba-domba yang dipercayakannya, saya khawatir bahwa tahun ini akan terjadi banyak sekali kegoncangan, tapi untuk itu sebab kami akan masuk dalam doa dan puasa. Ya, biasanya kita 1 tahun itu hanya sekali saja 40 hari, tapi kita sudah masuk dalam puasa 40 hari kedua, dan untuk 1 tahun ini saya harus menanggapi respon pesan Tuhan. Ya, saya istirahat dulu dalam puasa 40 hari, tetapi tetap puasa, tapi nanti akan masuk lagi 40 hari ketiga. Ya, supaya minimal tema kita tentang pemulihan dan penuaian itu benar-benar terjadi. Ya, bagaimana pemulihan bagi sidang jemaat Tuhan, bagaimana tentang penuaian sedang terjadi. Saya percaya bahwa dalam kebenaran firman ini, dalam kitab Roma 6 ayat 9 dan 10 ini ada sesuatu yang saya ingin singkapkan. Sekali lagi Bapak Ibu izinkan firman yang kita bagikan adalah firman berbeda dengan 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Ya, kalau firman yang dulu masih tetapi firman sekarang adalah firman yang betul-betul memulihkan. Karena bagaimana saudara bisa menuai kalau tidak ada pemulihan? Bagaimana saudara bisa mengalami sebuah pemulihan kalau firman-Nya tidak disingkapkan? Ya, jadi sebab itu pemulihan ini izinkan bahwa kita bukan berbicara tentang penuaian nanti,
tetapi kita akan berbicara dulu tentang pemulihannya. Sebab itu saya rindu membagikan sebuah kebenaran firman dalam kitab Roma 6 ayat 9-10. Tolong dibagikan dulu. Roma pasal 6 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ya, tema ini adalah bagaimana tentang peristiwa kebangkitan. Rasul Paulus menjelaskan di dalam kitab Roma bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati dan dia tidak mati lagi, bahkan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya itu adalah kematian terhadap semua orang. Artinya, karena kalau Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian, tentu dia tidak akan pernah mati lagi, kematian tidak berkuasa lagi atas dia. Dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ya, saya harus menerjemahkan di dalam berbagai macam terjemahan supaya kita kaya dengan pemahaman. Ya, artinya waktu Kristus mati satu kali, hal itu sudah cukup untuk mengalahkan kuasa dosa itu selama-lamanya. Jadi dosamu sudah dikalahkan selama-lamanya. Ya, kalau dulu bahkan dalam kitab Ibrani dijelaskan dalam Rasul Paulus juga, saudara lihat pada waktu dalam kemah suci untuk menguduskan kemah suci, menguduskan para imam, menguduskan umat-umat Tuhan yang berdosa. Umat-umat Tuhan yang berdosa ya. Sekali lagi, setiap menguduskan umat Tuhan yang berdosa, mereka harus membawa sesuai dengan takaran. Orang miskin minimal 5 minimal kalau tidak salah ya. Itu burung merpati, burung tekukur lah. Ya. Kalau orang setengah kaya, minimal bawa domba. Kalau orang kaya, harus bawa lembu. Tidak boleh orang kaya bawa domba. Ya, itu aturan. Setiap dosa tidak pakai titip-titipan. Siapa yang berdosa, dia yang harus membawa. Ya, nggak pakai titip-titipan. Ya. Yesus mati untuk menyelesaikan apa yang dikatakan setiap berdosa mesti datang, setiap berdosa mesti datang. Yesus cukup satu kali. Dan saudara, umat-umat Tuhan tidak perlu datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, cukup bisa berkomunikasi kepada dalam kitab Ibrani. Karena dia sudah selesaikan itu semua. Jadi tidak ada lagi korban-korban domba, lembu untuk diserahkan kepada Tuhan. Jadi darahnya itu cukup menyelesaikan semua dosa. Bersyukur ya. Bersyukur ya. Kalau saudara buat dosa itu bukan satu ya. Dosa apa yang kau buat? Oh. Kalau kita hitung-hitung sekarang itu berapa banyak yang kita mesti berikan. Tapi kita ketika melakukan dosa, Tuhan tak hitung. Tuhan ampuni sekali dosa saya, clear. Kalau dulu Tuhan ampuni dosa, no. Mana dulu persembahannya? Dulu. Jadi dalam kemah suci itu aturan, sekali lagi itu aturan. Makanya dalam kitab Roma ini Rasul Paulus menjelaskan, artinya waktu Kristus mati satu kali di atas kayu salib, sudah cukup untuk mengalahkan kuasa dosa selamanya. Jadi tidak perlu ada korban lagi. Ya, tapi kalau saudara memberikan korban itu ketaatan, itu beda. Ya, itu berdiri dengan ketaatan. Lalu sekarang dia mempunyai hidup yang baru dan karena dia hidup bersatu dengan Allah, tidak mungkin dia bisa mati lagi, sudah enggak ada lagi. Ya. Jadi peristiwa dia satu kali mati untuk selamanya, untuk menebus dosa kita semua dan tidak ada lagi korban.
Ketika saudara menebus nanti buat kesalahan 10 tahun kemudian, enggak ada. Mau berapa ribu tahun ke depan. Setelah kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, 2000 tahun, bahkan ini 2025, 25 tahun. Tidak ada lagi korban selain darah Yesus. Jadi kalau saudara, Yesus berkorban buat saudara, mari kita menghargai dan menghormati pengorbanan Yesus. Lewat apa? Sekarang saya masuk di dalam ayat 11-nya. Dan 12. Roma 6 ayat 11 dan 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saya pakai terjemahan Sera Indonesia. Ya, supaya kita bisa memahami maksud daripada ayat ini. Ayat 11 bilang begini, demikian juga dengan kita. Kita sendiri menganggap diri kita mati terhadap dosa. Jadi saudara harus punya keyakinan dalam diri. Aduh saya dosa, saya tidak akan diampuni. Enggak. Jangan iblis mengintimidasimu ketika kau berbuat dosa yang begitu besar, lalu saudara berdoa minta pengampunan. Aduh, terlalu jahat saya ini. Kayaknya Tuhan tidak mengampuni saya. Enggak. Saudara pegang ayat ini. Jadi setiap saudara datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan, maka Tuhan mengampuni segala dosamu. Demikian juga dengan kita. Kita sendiri menganggap diri kita sudah mati terhadap dosa dan bersatu dengan Kristus Yesus, supaya kita hidup hanya bagi Allah saja. Kalau saudara sudah menganggap bahwa dosa itu sudah mati di atas kayu salib, maka kita untuk melakukan dosa sudah tidak mau lagi. Setuju ya dengan ayat ini ya? Kalau kita sudah melihat bahwa pengorbanan Yesus menebus segala dosa kita di atas kayu salib, artinya apapun dosa dalam diri kita ini sudah tidak ada lagi. Dan kalau kita menghargai dan menghormati Yesus di atas kayu salib, maka penghargaan dan penghormatan, salah satu buktinya kita tidak akan melakukan dosa. Saya tidak mau sebut dosa apa bagi saudara. Tidak. Saudara telusuri, pahami setiap hari dosa apa yang saya lakukan. Perkataankah, perbuatankah, hatikah, pikiran. Ya. Maka di ayat ke-12 bilang begini, jadi kita tidak boleh lagi membiarkan dosa menguasai tubuh kita. Karena kita menggunakan tubuh kita hanya sementara saja, lalu game over. Ingat, tidak ada satu manusia kecuali Elia, kecuali Henokh yang tidak mati, tetapi dia diangkat. Semua kita yang ada di muka bumi ini, yang ada di tempat ini, kita tunggu jadwal. Jadwalnya kapan kita akan mengalami kematian. Dan kematian ini semua akan dipertanggungjawabkan. Apakah kita menghargai tubuh kita untuk menghormati dia? Ataukah tubuh kita tidak menghargai dan menghormati dia? Suatu kelak ketika kita mati nanti, kita tidak bawa apa-apa. Yang kita bawa adalah perbuatan kita. Setuju ya? Jangan tegang. Ya. Jadi, kalau saya teringat anak saya yang terkasih ini enggak bawa apa-apa. Dia bawa itu perbuatan. Sama pakaian putih, baju, celana, sepatu. Saya kemarin pakai putih, itu saya kasih ke anak saya sebagai cinta kasih saya. Karena ini betul-betul saya harus menghargai karena pemberian daripada sinode.
Pada waktu meninggal anak kami itu, saya tanya lagi, boleh enggak? Karena saya harus menghormati sinode saya. Boleh enggak saya kasih stola anak saya? Untuk apa? Saya ingin menghargai dia sampai detik terakhir, dia masih melayani orang. Di rumah sakit masih nanya orang. Sebagai penghargaan Tuhan, perbuatannya, sebagai penghargaan sebagai dia sebagai hamba Allah, boleh gak? Oh silahkan. Makanya saya beli lagi kemarin. Ya, oleh sebab itu, jangankan kita menuruti keinginan badani kita yang jahat ini. Kan suatu kala nanti, apa yang kita lakukan dalam tubuh ini, baikkah atau burukkah, kita akan bawa di dalam tata Allah, akan bertanggungjawabkan. Lewat kebangkitannya, dia sudah mengubah hidup kita. Hidup yang berubah, sudah pasti dia menghargai pengorbanan Kristus. Orang yang menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib, dia akan menggunakan anggota tubuhnya untuk menjadi alatnya Tuhan. Lalu apa yang harus saya kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan? Apa yang harus saya kerjakan untuk menghormati pengorbanannya? Saya sudah ditebus. Saya sudah menerima kemenangan lewat peristiwa kebangkitannya. Apa yang saya harus kerjakan untuk menghargai peristiwa kebangkitan ini? Maka saya jelaskan di dalam ayat yang pertama, dalam Roma 6 ayat 13, gunakan anggota tubuhmu menjadi alatnya Tuhan. Tolong ayat 13, dan saya terjemahan sederhana Indonesianya. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah, ya, sebagai orang-orang yang dahulu mati. Dahulu sebenarnya kamu mati, tetapi yang sekarang hidup. Lewat peristiwa kebangkitan Yesus, kamu menjadi hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Serahkan semua anggota tubuhmu, nggak ada yang tertinggal. Untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Terjemah sederhana Indonesia bilang begini, dan janganlah sampai menyerahkan anggota tubuh kita menjadi alat untuk melakukan yang jahat. Tetapi hendaklah kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk berpihak kepada Allah. Karena dulu kita mati rohani, tetapi dulu kita nggak ngerti firman. Dulu kita mungkin Kristen, mungkin kita anak Tuhan, tetapi kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang mau Tuhan dalam kerohanian kita. Tetapi sekarang rohani kita sudah dihidupkan kembali. Jadi hendaklah anggota tubuh kita ini kita gunakan menjadi alat Tuhan untuk melakukan kehendak Allah. Anggota tubuh apa? Telinga. Apakah anggota tubuh saya telinga ini menyenangkan hati Tuhan? Ayo tolong kita cek. Apakah telinga kita ini untuk menyenangkan kuasa kegelapan atau iblis atau setan? Hal-hal yang negatif yang kita dengar. Makanya ibunya bilang, ada yang bilang pendeta saya khotbah ini keras minggu-minggu ini. Tapi saya bilang kemarin itu enggak, sebenarnya itu motivasi. Tapi ibunya bilang, jangan-jangan besok minggu itu kamu keras khotbahnya. Terserah Tuhan sudah. Saya berusaha supaya saya jangan keras-keras khotbahnya. Tapi enggak bisa. Karena apa? Karena tahun ini adalah tahun pemulihan. Karena saya percaya jemaat Tuhan goncang dunia, goncang bumi, perang, kelaparan, ekonomi berguguran. Sampai sekarang itu ada yang 245% dinaikkan. Perang ekonomi. Saudara lihat, Indonesia dinaikkan. Yang tadi saya lihat itu, saya ingin tahu berapa sih ekonomi Indonesia dinaikkan. 47%. Saudara lihat, harga kacamata umpama ini 500 ribu umpama. Kalau dijual ke Amerika,
naik 47%. 500.000 kali 47%. Kalikan. Padahal dulu enggak. Semua barang-barang enggak karu-karuan ini dunia ini. Tapi saya mau bilang, tema kita adalah ketika kita melakukan pemulihan, apapun boleh tergoncang. Ada yang ngomong saya kemarin, ekspor sekarang agak berkurang. Ya, ada jemaat yang ekspornya sudah berkurang ke beberapa negara Eropa. Karena semua nahan diri. Ya. 38 pabrik perusahaan di Indonesia tutup. Dan perusahaan-perusahaan besar sekarang pada Intel, komputer, HP, sekarang tas-tas diungkit semua. Padahal begini katanya. Itu semua saling menjatuhkan. Dan lihat, kegoncangan sebenarnya harga jadinya, harga modalnya sekian, dijual harga sampai berkali-kali lipat. Tetapi sekarang begitu dijatuhkan harganya, goncang. Apa tujuannya? Supaya 666 itu muncul yang menguasai ekonomi. Jadi ekonomi itu digoncangkan, politik digoncangkan. Hendaklah anggota tubuh kita itu kita gunakan menjadi alat untuk melakukan kehendak Allah. Kalau telinga kita mendengar yang negatif-negatif, padahal firman sudah berkata, apapun, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, ada masa sulit nanti kalau kita beli beras, tapi jangan sentuh minyak dan anggur. Yang didengar itu kesulitannya, tapi enggak didengarnya adalah jangan sentuh minyak dan anggur. Jadi artinya kalau kau dengar firman, pegang firman itu. Apa yang didengar bahwa anak-anak Tuhan, apapun itu yang terjadi, kalau dia mengetuk, dia meminta, bahkan dia mencari, maka semua dia akan mendapatkan. Pegang ayat itu. Apa yang kau dengar firman itu, pegang ayat itu. Kalau kau dengar negatif hal-hal yang di Google, di internet, di YouTube, jangan sampai menggoncangmu. Mata, anggota tubuh, apa yang kau lihat? Gagal, bangkrut, gak bisa, bodoh, semua. Biaya-biaya tinggi, apa yang kau lihat? Jadi kalau kita lihat, hendaklah anggota tubuh kita gunakan menjadi alat untuk melakukan kehendak Allah. Yang kita lihat kesulitan, lalu kita bercerita. Saya saja sudah doa 40 hari puasa, saya aja gak dijawab, apalagi Bapak dan Ibu. Ayo. Mari kita buktikan tahun ini. Buktikan tahun ini pemulihan dan penuaian. Bagaimana kita membuktikan? Para pemimpin masuk doa dan puasa. Para pelayan doa dan puasa kah? Ya, masuk dalam dimensi itu. Karena di area-areamu, kalau gembala-gembala enggak doa dan puasa, bagaimana nanti di area-areamu? Mereka punya kesulitan. Tapi doa kita tuh ngambang. Tapi kalau kita ada kuasa di situ, maka jemaat-jemaat akan merasa ada terobati. Lalu bagaimana dengan tangan? Bagaimana dengan kaki? Malam minggu kemarin kemana kakimu? Kemarin tanganmu lakukan apa? Muliakan Allah dengan tanganmu. Banyak dengan tangan ini menolong orang. Amin. Jangan pakai 1 jari. Tolong orang pakai 5 jari. Kalau 1 jari nunjuk. Nih, dulu saya tolong, nih saya tolong. Jangan pakai 1 jari. 5 jari kalau tolong orang. Tangan untuk apa? Jadi semua anggota tubuhmu, dikatakan gunakan anggota tubuhmu menjadi alatnya Tuhan. Perkataanmu, ayo cek. Adakah perkataanku ini menjadi berkat bagi orang? Halo? Apakah perkataanku ini hanya menjadi alat untuk melukai orang? Halo? Apakah perkataanku ini hanya untuk pakai berdebat? Suami istri nggak ada yang berdebat di sini ya? Amin ya?
Pak, biar tempe Pak. Tapi karena aku makan sama kamu Pak, jadi enak. Ya. Tapi kalau perkataanmu betul-betul tidak jadi alatnya Tuhan. 10.000 minta ayam dari Hong Kong. Dan langsung ngomongin ke begitu. Jadi kalau perkataan diubah, enggak apa-apa, beli tempe rasa ayam Pak. Jadi tergantung anggota tubuhmu itu menjadi alatnya Tuhan atau alatnya untuk menjadi melampiaskan isi hatimu, itu tergantung. Maka poin pertama itu gunakan anggota tubuhmu, itu menjadi alatnya Tuhan. Lalu yang kedua apa? Dari lihat, hidup untuk menyenangkan Kristus. Jadi orang yang menghargai daripada kebangkitan Yesus, orang yang menghargai bagaimana kehidupannya sehari-hari lewat peristiwa kebangkitan ini, maka 2 Korintus 5 ayat 15 bilang begini. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara lihat, saya baca dalam terjemahan asli. Ya, mohon izin ya. Boleh saya baca dalam terjemahan aslinya? Ayo, nanti saya tidak ulas lagi, nanti saya bisa loncatin. Bolehkah saya membagikan dalam terjemahan aslinya? Amin. 5 orang. Amin. Sungguh? Ayo, katakan pada hatimu. Aku terima bahasa asli ini. Ayo, saya ingin lihat dari ini, supaya saya bisa betul. Aku terima 2 Korintus 5 ayat 15 ini. Katakan sebelah kirimu, kita terima ya. Ayo, kita terima ya. Ayo Bu Kristen bilang goyang-goyang. Kita terima ya, amin. Amin ya. Nah, kita baca terjemahan aslinya. Untuk dirinya sendiri, 2 Korintus 5 ayat 15 bilang begini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Artinya tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri itu hehoto. Ya, hehoto. Artinya satu, enggak untuk kepentingannya sendiri. Kita cek ya, mana kita lebih penting? Kebutuhan anakkah, kebutuhan istrikah, kebutuhan bapakkah, atau kebutuhan Tuhan? Ayat ini bilang, bahkan ada 2 yang tidak saya masukkan. Pakaian dan rumah. Boleh dicek dalam bahasa aslinya. Saya sudah pernah ajarkan bahasa asli, cara nyari bahasa asli. Jadi, untuk hidup untuk menyenangkan Kristus, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri lebih diutamakan. Artinya kata hehoto ini tubuhnya sendiri, keuntungannya sendiri. Bagaimana cara menjelaskan ini? Saya tidak jelaskan kepada jemaat, kepada pribadi saya. Saya pernah diingatkan, Pak kalau khotbah jangan saya. Tapi kadangkala saya khawatir nanti. Karena saya banyak mendengar, maksudnya permasalahan jemaat. Jangan-jangan nanti ini jemaat saya hindari. Jadi saya mencontoh begini. Kalau kita mementingkan di dalam ayat ini, dan Kristus telah mati untuk saya, supaya saya hidup tidak lagi untuk diri saya sendiri, tetapi untuk Dia. Lalu bagaimana caranya? Saya ingatkan kepada anak saya. Dek, Papa ingatkan kamu, kalau kamu punya jodoh, kebetulan jodohnya orang Jerman, kamu harus berikan pengertian buat dia. Beda kita kalau mau orang timur, ya. Dari awal saya harus ngomong dulu. Kalau kamu mau betul-betul sama dia,
dia harus ngerti kamu anak hamba Tuhan. Kedua, dia harus ngerti bahwa papa mamamu banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dia harus mengerti. Jadi kalau kamu nanti selesai S2, 2 tahun, S2, papa tidak pernah menanamkan kamu untuk kepentinganmu. Tidak pernah. Kamu ingat baik-baik. Jadi kalau kamu sukses, kalau kamu hidup diberkati, bahkan untuk S3 ada perusahaan yang harus membiayai dia. Saya bilang, kalau kamu hanya hidup, ketemu pacar, menikah, punya anak, kamu sukses, lalu mati. Itu bukan tujuan papa. Bukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Saya tidak pernah mengajarkan dia. Kenapa? Karena kehidupan kami, saudara, apa yang kita lakukan, itu semua untuk karena Tuhan. Jadi kalau kamu sukses nanti, kamu jangan pernah lupa Tuhan. Jangan hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Jangan hanya untuk kepentingan anakmu. Jangan hanya untuk kepentingan istrimu. Jangan hanya untuk kepentingan orang tuamu, termasuk kami orang tua. Tidak, nak. Jangan hanya untuk kebutuhan rumahmu, dalam bahasa aslinya. Dalam hanya kebutuhan untuk pakaianmu. Jangan hanya untuk kebutuhan tubuhmu sendiri. Jangan untuk mencari keuntunganmu sendiri. Tapi kau senangkan Tuhan. Papa mama tidak minta apa-apa dari kamu. Papa mamanya minta, kamu ingat Tuhan. Saya diingatkan sama anak saya yang pertama ini. Dia enggak bawa apa-apa. Saya mati, ibunya mati. Enggak bawa apa-apa. Enggak bawa apa-apa. Yang kami bawa adalah apakah hidup kami menyenangkan dia apa tidak. Saya tidak ajarkan kepada jemaat ini maksudnya, ayo seperti, enggak. Masing-masing saudara punya hak prerogatif. Supaya saya tidak mengintimidasi. Kalau jadi jemaat saya harus begini. Enggak. Saya hanya kasih contoh dalam hidup kami. Apa yang harus kami lakukan, itu semua hehoto, bukan untuk kami sendiri. Kalau di dalam terjemahan lain bilang begini, firman Allah yang hidup, ia mati bagi semua orang, supaya yang hidup, yaitu yang telah menerima hidup kekal dari Yesus Kristus, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri dan mencari kesenangannya sendiri, tetapi hidup untuk menyenangkan Kristus yang mati dan bangkit kembali. Saya lihat bagaimana dia memikul salib, ditendang, diludah, matanya dia menatap saudara. Dia dipukul, dicambuk, matanya dia menatap saudara dan saya. Ketika dia dipaku, matanya dia menatap saudara dan saya. Dia rela berkorban mati untuk saya. Apa yang bisa saya berikan? Apa yang bisa saya berikan? Waktukah? Tenagakah? Atau harta benda saya kah? Bagi saya tidak akan bawa ini semua. Saya ingin membangun rumah saya di sana. Saya ingin membangun apa yang menjadi bagian saya dengan tangan saya, dengan kaki saya. Jam 3 malam saya jalan, menyelesaikan persoalan jemaat. Karena apa? Karena Yesus memberikan yang terbaik buat saya. Maka saya berikan yang terbaik dengan waktu saya. Tenaga. Mohon izin.
Kamar mandi setiap pagi sudah dibersihkan, saya bersihkan lagi. Hai gembala. Saya mau lakukan itu karena apa? Karena saya mau melayani dia, mau menyenangkan dia. Mohon maaf, bukan tidak menyombongkan diri. Jadi pengusaha saya itu miliaran. Saya pernah kerjakan 1 jam pekerjaan, masuk 200 juta sejam. Saya tinggalkan itu semua. Karena saya lihat Tuhan, kalau engkau meninggalkan kerajaanmu untuk saya. Engkau mati, engkau lahir mati. Engkau disalib. Bahkan engkau sampai lambungmu ditusuk. Itu semua untuk saya Tuhan. Lalu saya berikan apa untuk Tuhan? Apa yang bisa saya lakukan? Saya enggak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Tak mau saya. Kalau dulu saya jadi pengusaha, saudara harus antre ketemu saya. Jangankan mau ketemu, orang bayar aja mesti antre. Telepon dulu, Bapak kapan? Bapak bisa ada waktu di tempat, saya mau bayar utang saya. Nanti, besok saja. Karena sekarang saya masih banyak klien. Itu mesti ngantre. Darah, kalau ada orang datang kepadamu, jangan pernah kau tolak. Pak, Bu, saya minta doa, minta dikuatkan. Saya sibuk. Apakah itu kita mengasihi Tuhan? Karena dia berkorban buat saya. Jam berapapun. Saya masih ada tuh PR mau ke Tabanan, sampai hari ini belum. Ya, saya bilang, apapun, dimanapun, saya katakan kepada yang baru, siapa namanya Ica di belakang. Nanti kalau kamu melahirkan pertama kali, kamu harus telepon papa mama, pendeta, kita akan datang. Saya ingat Pak Jarod, kecelakaan, yang paling pertama ditelepon kami. Jam 5 apa setengah 6, saya lupa, pagi. Lalu kami mandi, langsung kami datang. Karena saya menghargai Tuhan. Maka untuk waktu, tidak pernah saya hitung-hitungan. Bukan untuk kepentingan diriku sendiri. Saya tim sukses gubernur, tim sukses wali kota, karena saya punya percetakan, mereka harus datang. Pak minta tolong Pak, supaya dicetakkan saya stiker-stiker berapa puluh ribu yang saya berikan. Buat, saya kasih gratis. Mereka antre, mereka menghargai. Tapi ketika jadi hamba Tuhan, aduh, terima kasih Tuhan, karena saya mau melayani Engkau. Terkadang kadang-kadang kita tidak dihargai. Saya katakan terima kasih Tuhan, ini bagian dari pelayanan. Pernah dipukulin meja, pernah diginikan. Saya punya karyawan untuk bersihkan semua. Jadi pendeta, bersihkan kamar mandi. Atur kursi. Kenapa? Karena saya mengasihi Tuhan saya. Dia berikan yang terbaik buat saya. Saya kurang minum, agak sakit kakinya. Mamanya mau masak. Ya, berikan yang terbaik untuk nanti fellowship. Jam 5 saya antar ke pasar. Karena ini fellowship bersama, kami ingin beri yang terbaik buat Bapak Ibu. Kami enggak mau setengah-setengah. Kenapa? Karena kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami ingin melihat Tuhan, enggak melihat kekurangan saudara. Itu ditunjukkan sama anak kami. Sampai detik terakhir.
Dia masih menyadarkan, mengingatkan jemaat. Dia masih peduli. Dia masih memuji Tuhan. Kalau saudara renungkan, bagaimana dia disalib, bagaimana dia dipaku, bagaimana teriakannya. Kita kena jarum, kemarin ibunya kena duri, aduh Pak tolong Pak ini. Sampai saya mesti kecematan, mesti saya lihat. Lah ini dipaku. Anggota tubuhnya dipaku, tangan, kaki. Untuk apa? Untuk kakimu. Supaya kakimu itu hidup dalam kebenaran. Untuk apa? Untuk tanganmu. Untuk apa tangannya Yesus dipaku? Supaya tangan kita semua untuk memuliakan Tuhan. Renungkan baik-baik. Kalau saudara renungkan baik-baik, maka kepentingan diri saudara sendiri, saudara akan abaikan. Saya tanamkan kepada anak saya, Yosua, ingat kamu. Perhatikan orang-orang yang membutuhkanmu. Kamu sukses, ingat adik-adikmu. Ini adik-adik, ingat mereka. Nanti kalau menikah jadi warga negara Jerman, tidak nak. Kamu orang Indonesia. Dia bilang, bagaimana Pak nanti kalau saya di Austria saja. Kalau bisa kamu di Singapura. Tapi kalau saya di Singapura Pak, negara enggak backup saya. Kalau saya di Austria, negara backup saya. Negara enggak usah backup kamu. Yesus yang backup kamu. Ya, karena ada tujuan supaya dia minimal dia dekat sama Indonesia. Dari ini saya tanamkan, sebelum jadi saya tanamkan. Ingat Tuhan nak, ingat itu. Lalu, kalau saudara lihat, poin ketiga, Yohanes 12 ayat 25-26, ini lebih lagi. Yohanes 12 ayat 25 dan 26. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Hati saya sedih sekali. Sedih sekali. Kalau saudara punya persoalan sama A sama B, lalu saudara enggak mau melayani. Saudara melayani, Bapak menghormatimu. Begitu juga orang yang mau mempertahankan hidupnya di dunia ini akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang rela serahkan hidupnya akan memiliki hidup untuk selama-lamanya. Bahkan 26 dia bilang, setiap orang yang mau melayani aku, hendaklah ikut kemana saja aku pergi. Supaya mereka tetap bersamaku, Bapakku akan menghargai setiap orang yang melayani aku. Maka itu pelayanan saya tidak mau dorong-dorong. Ayo melayani, cukup hanya berapa kali. Saudara yang punya inisiatif. Supaya apa? Ketika saudara melayani sekecil apapun pelayanan itu, Bapamu menghormatimu. Karena saya tahu hidup ini. Suatu kala nanti saya pulang ke sana, hambaku, betapa mulianya hidupmu untuk menyenangkan aku. Bukan sekedar waktumu, tenagamu, bahkan harta bendamu. Saya masuk Bali, saya bisa beli rumah kontan. Tapi saya tidak lakukan itu. Kalau saya beli rumah kontan, saya hanya bisa berempat.
Tapi saya untuk rumah Tuhan, 100-an bisa ada di sini. Saya nggak mau lakukan itu. Karena aku mau Tuhan, ketika aku pulang nanti. Ayat kemarin, ketika domba tersesat, satu domba pulih, mau bertobat. Malaikat di sorga bersorak-sorai. Bahkan seisi sorga bersuka cita. Kalau aku pulang nanti, saya percaya ketika anak saya pulang, itu malaikat di sorga bersorak-sorai. Bertepuk tangan pahlawan iman. Pulang ke rumah Bapa. Ketika nanti saya pulang. Yang bersihkan kamar mandi ini. Hina. Tidak. Sorga tidak akan melihat apapun yang saya lakukan. Yang sorga lihat adalah kamu yang beri yang terbaik. Supaya jemaat-jemaatmu kalau ke toilet itu dalam keadaan bersih. Saya pernah saksikan, kadang-kadang tisu kebuang, tisu untuk bekas apa saya nggak tahu. Saya angkat pakai tangan. Kan bisa cuci lagi. Yesus basuh kakinya murid-muridnya. Mungkin kotor, mungkin bau atau apa. Dia cuci bersih. Dia lap. Yesus tunjukkan bagaimana selama dia hidup di bumi ini. Dia melayani dengan sepenuh hati. Dia raja. Dia punya kerajaan. Dia tinggalkan semua atribut sorga untuk kita. Lalu kalau saudara tersinggung. Gak mau melayani. Karena ini, karena itu. Aduh Tuhan. Padahal dia melayani itu dihormati oleh Bapa di sorga. Apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini? Saya tidak pernah menanam benih yang negatif kepada anak kami. Ingat nak, ingat nak. Saya tidak pernah nanam benih. Kalau kamu bisa melayani di Austria, melayani nak di sana, main bass, jangan kamu menghindar nak. Pada waktu dia melayani itu, kalau tidak salah bagi-bagi makanan, kalau tidak salah, yang saya ingat. Tidak apa-apa nak. Bagikan sesuatu nak. Saya ingat pada waktu dia mungkin untuk kehidupannya, dia mesti bersihkan rumput, dia mesti nyabit rumput. Enggak apa-apa nak, kamu dilatih di sana. Bukan kami harus support atau dia menghadapi kehidupannya dengan gaji yang cukup besar. Kalau kamu melakukan itu untuk mentalmu, supaya kamu belajar rendah hati. Kalau kamu menjadi bos besok, kamu tahu dulu saya bagaimana. Supaya kamu tuh kalau sudah jadi orang berhasil, dagumu jangan kamu naikkan. Tapi kamu harus tetap menunduk. Yesus mau diludah. Padahal kita yang datang ke sana menyembah dia. Tapi ketika dia ada di bumi, dia mau diperlakukan apa saja. Lalu siapa diri kita? Untuk tidak menyenangkan dia. Apa yang bisa kau lakukan? Karena ketika kau melakukan itu nanti, begitu nanti kita sudah selesai dalam kehidupan kita, maka semua itu dibukakan. Apa perbuatanmu? Hari ini Tuhan tidak minta apa yang kau miliki. Berikan yang terbaik buat Tuhanmu. Hidupmu, anggota tubuhmu. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Amin. Amin. Maka tema kita di sini nih, jadi mempelai Kristus. Aduh saya nggak mengerti kenapa saya kasih tema itu ya di dalam misinya. Jadi ini adalah mempelai Kristus yang akan dipersiapkan ketemu
sang kekasihnya yaitu Yesus. Lalu pada waktu Yohanes 12 ini kan pertemuan antara orang Yunani sama orang Yahudi. Ini diperhadapkan. Gimana sih kok ceritanya? Ya. Orang harus melayani, bagaimana sih ceritanya? Kalau di dalam ayat sebelumnya, ya. Di situ dibilang Filipus ketika ada orang yang ingin berjumpa, ya. Di antara mereka ada orang yang berangkat untuk beribadat pada hari raya itu, terdapat orang Yunani. Dan orang itu nanya kepada Filipus, ya. Katakan kepada Tuanmu, saya ingin ketemu. Ya. Lalu Filipus ngomong sama Andreas, sampaikan kepada Yesus. Lalu ayat 23, Yesus ngomong kepada mereka. Tiba-tiba saatnya anak manusia akan dimuliakan. Jadi ayat ini sebuah cerita. Bagaimana menjelaskan orang yang berjumpa itu. Kalau kau berjumpa dengan aku, inilah saatnya aku akan dimuliakan. Makanya Yesus sebelum ayat 25-26, dia jelaskan di ayat 24. 24-nya bilang begini dalam terjemahan lainnya. Tolong terjemahan baru deh. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara lihat, apa yang aku katakan ini benar sekali. Apa yang segera terjadi kepadaku dapat digambarkan seperti satu biji gandum. Untuk menghasilkan banyak biji gandum, biji itu harus ditanam dan mati. Baru bisa tumbuh kembali dan menghasilkan banyak biji gandum. Kalau tidak begitu, biji itu akan tetap satu biji saja. Yesus mati supaya saudara berbuah. Menghasilkan buah pertobatan. Dengan tanganmu, dengan kakimu, dengan pikiranmu, dengan hatimu, dengan matamu, dengan telingamu, dengan mulutmu. Supaya itu berbuah. Kalau saudara benar-benar mau mengalami untuk menghormati dan menghargai, maka segala kehidupanmu, keinginanmu itu dimatikan. Keinginan dagingmu itu dimatikan. Hendaklah hidupmu itu untuk Tuhan. Hendaklah hidupmu untuk menyenangkan Dia. Satu biji ditanam. Berbicara apa? Apa yang kau lakukan dalam hidupmu? Dia pasti berbuah, pasti menuai. Tenagamu, waktumu, pasti akan menuai. Kalau hari ini kau belum melihat menuai, terus siram dengan firman dan doa. Tidak mungkin biji itu kalau ditanam, dia tidak berbuah. Yang membuat dia tidak berbuah, karena dosa kita. Karena kepentingan diri kita. Karena keegoisan diri kita. Saudara, balik itu caranya. Tahun ini, apapun yang tergoncang, pulihkan dulu keadaan kita. Dengan semua anggota tubuh ini, minta pengampunan. Habis itu lakukan apa yang saudara harus tabur benih itu. Mau goncang dunia, saudara akan hidup diberkati. Bagi saya tidak terlalu penting keadaan dunia. Karena Alkitab sudah mencatat apa yang saya baca, apa yang saya dengar, itu yang saya imani. Yang saya imani adalah ketika umat Tuhan hidup dalam pemulihan, hidup di dalam kebenaran, dan mereka mengalami penuaian. Saya percaya Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan angkat kembali. Saya tidak percaya apa kata dunia, walaupun itu benar, tapi saya percaya apa kata firman. Bagi saya, ketika kita masuk dalam doa dan puasa, maka jemaat ini akan terus ditudungi. Terus dia kemana akan ditudungi. Apa yang dikerjakan belalang tidak akan memakannya. Terus berdoa. Makanya kemarin pada waktu orang sakit, ada orang sakit di luar kota minta doa. Yang saya bilang empedunya sudah diambil, dan ternyata empedunya itu di jalurnya itu
itu mengalami mungkin keracunan. Lalu ditelepon dari beberapa orang keluarga, minta tolong supaya ibunya berdoa. Ketika ibunya berdoa, Tuhan sampaikan, Tuhan berikan dia kesempatan 1 kali. 2 hari yang lalu, Tuhan berikan kesempatan 1 kali. Tapi dia harus hidup di dalam pertobatan. Kemarin saya baca WA, sudah pulih. Tuhan beri kesempatan 1 kali. Karena hidupnya dengan anggota tubuhnya melukai hati Tuhan. Ya, artinya doa dan puasa ini, dia sanggup menjangkau dimanapun kita berada. Ya, amin ya. Bisa paham dengan ayat ini. Bolehkah saudara mau mengamini ayat yang ini? Ya. Setiap orang yang mau melayani aku, hendaklah ikut kemana aku pergi, supaya mereka tetap bersamaku. Jadi kalau nanti kita pulang ke rumah Bapa di sorga, Yesus bilang ini yang melayani aku, ini yang menyenangkan aku, ini yang menjadi kebanggaanku. Dia harus ada bersama-sama dengan aku. Yesus akan bertanggungjawabkan dengan kata-kata ini. Jadi ketika saudara mengalami pemulihan, saudara melayani dia, makanya di ayat dan terjemahan yang lain dia bilang, di mana aku berada, maka pelayanku juga berada. Bapakku akan menghormati dia, Bapakku akan menghargai setiap orang yang melayani aku. Apa pelayananmu? Bukan hanya sekedar di mimbar, tapi pelayanan itu banyak. Ya, amin ya. Jadi jangan pernah engkau menolak waktu. Kalau ada orang ketemu di mobil, ketemu di ini, Pak tolong saya bagaimana begini, kehidupan saya ada masalah begini. Engkau hadir dengan mulutmu. Jadikan mulutmu menjadi alatnya Tuhan. Katakan firman, percaya. Tidak usah kata Matius, kata Markus, tidak usah. Pokoknya Tuhan akan menolongmu, percaya, masuk dalam doa, minta kepada dia, pasti Tuhan akan menjawab. Selesai. Itu juga melayani. Jangan bilang begini, ya itu sudah, makanya bertobat. Nah itu bukan, itu menghakimi. Bedakan ya, menghakimi dengan melayani ya. Ya, jadi kalau saudara melayani dimanapun, saudara akan bisa menjadi alatnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan.